Wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya kang hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian pada sore hari ini menjelang buka ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya dan kita semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita dan terbebas dari api neraka nantinya. Alladzina fi nadri shalah ridha terus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babu az-zajri an syurbil khamri. Bab tentang larangan minum minuman keras. Allah SWT berfirman dari surah Al-Maidah ayat 90 yang potongan ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaiton. Sesungguhnya minuman keras, judi itu termasuk perbuatan setan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, yuja'a bi syarabil khamri yaumal qiyamati muswadan wajhuhu. Menurut Sayyidina Umar bin Khattab disampaikan bahwa kelak pada hari kiamat orang yang suka mengkonsumsi minuman keras itu mukanya hitam. Jadi yang semulanya putih jadi hitam. Mungkin kalau sekarang sudah terbiasa berwajah hitam, berkulit hitam, kelompok mana, kelompok budi, daerah mana biasanya kelihatan Pak Prof yang paling sering kemana-mana ini. Sudah terbiasa kulitnya hitam, ya semacam itulah, sehitam pecis lah, sehitam kain hitam itu. Kainnya hitam karena suka minuman keras wajahnya. Musyrafatan ainahu. Mukanya hitam, matanya menonjol keluar. Kayak mata binatang apa yang matanya keluar itu? Binatang ada itu matanya keluar. Apa namanya? Yang kayak ada tangkainya keluar mata di luar itu. Ada binatang matanya keluar gitu. Mutla'an lisanhu ala sadrihi yasilu lu'abuhu. Lidahnya menjulur sampai ke dada, kemudian air liurnya netes terus. Air liurnya netes terus, lidahnya menjulur sampai ke dada, air liurnya netes terus. Sehingga setiap orang melihatnya jijik melihatnya karena bau busuk, jijik orang melihatnya. Ya Allah. La tusallamu ala syarabatil khamri. Janganlah kalian mengucapkan assalamualaikum pada orang yang minum minuman keras itu. Gak usah salam, gak usah salam. Udah tahu dia sudah mabuk, ya udah gak usah salam. Assalamualaikum, gak usah. Nah, ini kata Umar bin Khattab nih. Saya cuma bacakan kata Umar bin Khattab. La salimu ala syarabatil khamri. La tusalimu. Janganlah kamu mengucapkan salam pada orang yang minum minuman keras. Wala ta'uduhum idza maridu. Dan janganlah kamu menjenguknya kalau kamu sakit. Yes. Sing larang bukan Pak RT, sing larang Umar bin Khattab yang larang Umar bin Khattab. Jangan kalau besok sakit biarkan aja, wong seneng minum minuman keras sakit biasa, rusak pencernaannya, rusak dalamannya udah rusak, udah terbiasa minum keras, enggak usah jengok, biarin aja sakit. Wala tusallu alaihi idza matu.
dan janganlah kamu mensolatkannya kalau ia mati. Mabuk mati rasa disolati ben mati balon setan disolati, kata Martin Hato. Hanya kita kan sebagai tetangga kan memberikan hak tetangga, jadi gak enak wong kelihatannya dia orang Islam meskipun matinya dalam keadaan odi ya Allah, odi naik kendaraan terus biasanya kan suka gitu, setelah odi naik kendaraan terus terjadi. Kemudian Masruk berkata, orang yang minum minuman keras itu adalah seperti orang yang menyembah berhala. Syaribul khamri kal abdil lata wal uzza. Orang yang mabuk minum minuman keras itu sama dengan penyembah lata, penyembah uzza, penyembah berhala. Loh, disamakan itu dengan penyembah berhala. Ya, tapi hal yang biasa aja nampaknya di sekitar kita, hal yang biasa aja, mabuk biasa. Tapi itu statusnya sama dengan penyembah Lata, Uzza, Manah, Manata, Hubal, Gombal, Sandal, penyembah berhala. Mau gak Pak Ji? An-Nafi dari Ayub, dari Rasulullah SAW, Umar radhiyallahu an, Ibnu Umar radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan itu disebut khamr. Kullu muskirin haramun, dan semua yang memabukkan, semua khamr itu haram hukumnya. Apapun bentuknya, pokoknya kalau memabukkan itu haram hukumnya. Wa man syaribal khamra, dan siapa yang minum khamr di dunia ini famata fayudminuha lan yatub lam yushrabha fil akhirah. Kemudian dia mati, mabuk, mati, belum tobat matinya, maka di akhirat kelak tidak akan mencicipi sungai arak itu. Kan di surga kan ada arak di surga. Nah, dia gak akan mencicipi kan, sudah dinikmati di dunia, sehingga di akhirat gak akan mencicipi. Bagi panjenengan yang tidak pernah mencicipi di dunia, di akhirat disediakan, pilih ini sungai madu, sungai susu, sungai arak. Tinggal pilih, ingin cicipi semuanya juga boleh, dicampur nggak akan mabuk di sana. Nah, bukan fisik di dunia ini, karena fisik nggak kuat. Fisik di dunia nggak kuat diisi seperti itu. Di sana nggak ada fisik lagi kan, rohani semua dari nur, jadi nggak ada mabuk di sana. Minuman surga kok dinikmati di dunia, nggak boleh lah. Nikmati aja surga besok, ditahan dulu sekarang. Sebagaimana larangan lelaki memakai sutra asli, sarung sutra asli, batik sutra asli, yang asli dari sutra diharamkan karena itu pakaian surga nanti. Kalau sekarang dinikmati di dunia, ya bisa di akhir gak menikmatinya, dipakai di dunia dulu, diambil dulu kan. Ya, jadi hal yang dilarang di dunia itu besok diberikannya di surga. Tapi banyak yang keburu saat ingin menikmati surganya di dunia. Ya sudah, surga di dunia, di akhirat gak mendapatkan surganya lagi. Al-Faqih menyusun kitab menyampaikan bahwa orang yang minum minuman keras, baik yang telah dimasak ataupun belum, kalau yang sudah dimasak, diolah itu dosanya lebih besar dari orang yang minum minuman keras yang belum diolah, belum dimasak atau dioplos lagi, kan lebih bahaya lagi, dioplos lagi. Jadi yang dimasak, diolah itu sebagaimana orang tahu bahwa ini minuman yang bahaya, minuman memabukkan, minuman yang dilarang. Tapi kalau dia memprosesnya, berarti dia menganggap itu halal, maka dosanya lebih besar daripada yang minum minuman keras yang tidak diproses, tidak dimasak, nggak diolah. Karena itu dia masih menyadari bahwa ini haram, hanya aku yang tidak menahan diri melanggar yang haram itu, sehingga dosanya dibanding yang memproses, baik itu bahannya dari beras, dari telo, dari jagung, dari buah-buahan yang difermentasi agar timbul alkohol, agar muncul keluar alkoholnya atau yang memabukkan, sehingga proses itu dosanya lebih besar yang memproses seperti itu, karena dia akan menganggap itu tidak haram lagi. Dan
apabila seseorang menghalalkan sesuatu yang sudah disepakati ulama itu haram, maka dia termasuk golongan orang kafir. Berat betul. Orang yang menghalalkan perkara haram, kok dia menghukumi halal, padahal kesepakatan ulama itu haram, dia termasuk golongan orang kafir. Berarti berat banget itu. Nah, maka jangan sampai menghalalkan yang haram. Ya, kalau yang menghalalkan yang haram dengan lisan itu pernah terjadi di antara panjenengan. Yang haram jadi halal gara-gara semula haram jadi halal gara-gara mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwija. Semula haram jadi halal sekarang gara-gara mengucapkan qabiltu nikahaha. Itu boleh. Jadi tidak menghukumi halal kepada barang yang haram. Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan dalam khutbahnya, ya nas, wahai sekalian manusia, ittaqil khamra, takutlah kalian dengan khamr, dengan yang memabukkan itu, karena sesungguhnya minuman keras itu induk dari segala perbuatan keji. Minuman keras itu menjadi induk dari segala perbuatan keji. Dikisahkan dahulu ada seorang ahli ibadah yang melakukan rutinitas pergi ke tempat ibadah, entah itu sholat jamaah, entah itu kajian-kajian, majelis ilmu, majelis zikir, atau majelis sholawat. Perjalanan di rumah menuju ke tempat yang dituju, entah itu musola atau majelis ilmu. Di perjalanan dia harus melewati rumah seorang pelacur. Cantik sih pelacurnya. Dia buka pintu dan duduk di dekat pintu, menghadang setiap lelaki yang sekiranya mau mampir. Nah, saat itu yang diincar adalah seorang ahli ibadah yang diincar. Terus menyuruh pelayannya, pelayanku, hadang dia, masukkan rumah sini. Seorang ahli ibadah dihadang oleh pelayannya, pelacur itu, dimasukkan rumah. Begitu masukkan rumah, sang pelacur segera menutup pintu dan menguncinya. Di dalam rumah sudah di meja disediakan minuman keras. Ada anak kecil yang belum balik itu, ada pula di situ pelayannya. Kemudian sang ahli ibadah tadi, abid orang soleh tadi, dipaksa oleh pelacur itu, kamu tidak boleh keluar dari rumah ini sebelum engkau melakukan mengsetubuhiku atau membunuh anak ini atau minum minuman keras ini. Kalau kamu nggak mau, aku akan teriak keras-keras bahwa di rumahku ada orang jahat dan orang sekitar sini tidak akan ada yang menolongmu, pasti akan percaya padaku. Di sini ada orang jahat. Ternyata si abid ahli ibadah itu tidak kuat mengambil keputusan yang baik, nggak bisa. Dia terpaksa mengatakan, aku tidak akan membunuh anak kecil itu, nggak berani. Dan aku tidak akan mengsetubuhimu, aku tidak berani. Ya sudah, pilihannya beda satu itu, berarti minum minuman keras. Ini selalu gangguan dia. Karena nggak ada minum ini. Belum mengandung itu. Ya Allah. Akhirnya itu ngambil minuman keras. Begitu diminum, ternyata sifat dari minuman keras itu kan membawa candu ya. Candu itu membuat ketagihan ya. Membuat ketagihan. Ketagihan dan baru meneguk sedikit, habis seseloti setengah gelas habis, minta lagi, beri lagi gelas. Beri lagi sampai mabuk. Setelah mabuk dia ternyata mengsetubuhi pelacur itu tadi. Setelah mengsetubuhi, pelacur berkata, apakah kamu tidak malu
nanti kalau kamu sudah mabuk mensetubuhi aku, mau nanti kalau anakku ini nanti menceritakan kemana-mana tentang perbuatanmu itu, kamu harus bunuh dia, biar cerita kemana-mana. Bunuhlah anak kecil itu, dibunuh pula pelacurnya, akhirnya habis kan. Dari telakan induk dari segala kejahatan adalah minuman keras. Gara-gara minuman keras hilang kesadaran, maka ia melakukan semua itu. Kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, jauhilah minuman keras itu karena itu adalah induk dari segala perbuatan keji. Kisah ini mirip dengan kisah Kiai Barseso yang pernah diceritakan waktu kajian fikih di sini. Kiai Barseso yang itu seorang ulama hebat, ulama besar, santrinya sudah ribuan, tapi juga nasibnya sama persis seperti yang diceritakan di sini. Jadi maksudnya orang yang minum minuman keras itu bila sudah mabuk, maka mulutnya akan mengucapkan kata-kata yang membawa dia jadi kufur atau kafir. Kalau sudah membawa kalimat itu mulutnya, nanti akan menjadi kebiasaan ketika tidak sedang mabuk pun akan keluar kata-kata yang membawa kekufuran itu. Dikhawatirkan kalau sudah terbiasa begitu, nanti saat meninggal pun ucapan terakhirnya bukan la ilaha illallah, tapi kalimat yang membawa dia kufur atau kafir, sehingga dia akan menjadi bahan bakar dari api neraka selamanya karena meninggal dalam keadaan kufur, belum taubat. Itulah kerugian dan penyesalan selamanya yang akan dialami oleh orang yang suka atau gemar minum minuman keras. Al-Bahak ulama berkata, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih dalam keadaan minum minuman keras, belum tobat, maka nanti pada hari kiamat ia bangkit dalam keadaan mabuk juga dan bau busuk. Mabuk, bau busuk, mulutnya, lidahnya menjulur ke dada, netes terus. Itu di hari kiamat nanti seperti itu. Kata Al-Bahak. Wakil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, arba'atun la yajiduna rihal jannati wa inna rihaha la yujadu min nasiratin khamsimi'ah amin al-bakhilu al-mannanu wa mudminul khamri wal aqdu wali walidayhi. Ada 4 kelompok orang yang tidak akan mencium baunya surga. Padahal aroma surga itu tercium dalam jarak 500 tahun perjalanan. Jarak 500 tahun perjalanan bisa tercium aroma surga itu. Tapi 4 golongan ini tidak akan mencium baunya surga saja, nggak mencium, nggak tercium baginya. Yang pertama adalah orang yang kikir, bakhil, kikir bahasa Indonesia, bakhil bahasa Arab, medit bahasa Jawa, gemim, lekiti, cetil, bedit, bahasa Jawanya banyak sekali, bahasa Jawanya. Bahasa Jawa banyak sekali. Bahasa Arab semua bakhil, bahasa Indonesia kikir, bahasa Jawa gemim, lekiti, cetil, bedit, pelit, bedit, apa boleh? Bahasa Jawa lebih banyak lagi. Itu yang kedua adalah orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya, ngundat-undat. Kowe to nera tak tulungi aku to ya jal. Kamu kalau tidak tak beri utangan, apa yang terjadi? Oh, kamu untung, harusnya kamu bersyukur, terima kasih. Kamu nggak tahu terima kasih, tak kasih ini itu. Nah, itu mengundat-undat, mengungkit-ungkit apa yang pernah diperbuat kebaikannya pada orang lain. Yang ketiga, orang yang suka minum khamr tadi, minuman keras atau makanan, minuman yang memabukkan. Dan yang keempat adalah orang yang durhaka pada kedua orang tuanya. Maka sebaiknya bagi kita atau panjenengan yang masih punya orang tua, tinggal 1 atau masih 2, berupaya untuk berbakti kepadanya, tidak berlaku durhaka yang menyakiti hati ataupun fisik orang tua itu, sehingga tergolong orang yang durhaka. 4 kelompok inilah yang tidak akan mencium baunya surga menurut sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita baca. Dalam masalah minum minuman keras ini
Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi yang sangat bagus Qur'annya, hafalan Qur'an sangat bagus. Menurut Ibnu Mas'ud ada 10 pihak yang mendapatkan kutukan, yaitu orang yang memerasnya, mempersiapkan, memprosesnya, orang yang minta diperaskan bahan itu untuk diproses, orang yang meminumnya, kemudian orang yang memberikan minuman itu, orang yang membawanya, ini tak gawak ini, tak gawakan, orang yang membawanya, dan orang yang berdagang juga, termasuk yang orang dagang, yang menyediakan tempat untuk berdagang. Buat Pak Mohsin, buat ruko banyak sekali, milik sendiri dan miliknya orang. Terus salah satunya disewa oleh pedagang yang di dalamnya menjual khamr yang memabukkan, maka termasuk terhitung dalam kelompok ini, kelompok yang menyediakan tempat untuk berdagang. Yang menjualnya juga, meskipun dia hanya sebagai pelayan, mesti ngerti ini milik bosku, aku hanya pelayan, melu ngedoli. Orang yang membeli biasanya beli sendiri, jarang yang dibelikan orang, biasanya beli sendiri. Dan orang yang menanamnya seperti yang banyak terjadi di lahan luas di Sumatera itu, lahan apa Pak Polisi? Yang begitu lebar di sana katanya biasa, untuk sayur juga nggak apa-apa, biasanya biasa. Tapi di sini dipanen, bawa ke karung berkilo-kilo, ton atau kintal, nah itu jadi masalah nanti karena disalahgunakan. Katanya di sana, menurut cerita anak sana itu biasa, sana tanah biasa warga itu untuk sayur sudah biasa, nggak apa-apa. Itu hal yang menurut Ibnu Mas'ud adalah 10 kelompok orang yang akan dikutuk nantinya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahruju yaumal qiyamati syaribul khamri min qabrihi, besok para peminum khamr itu ketika keluar dari kuburnya di hari kiamat, antana minal jifati wal kunuzu mu'alakun fi unuqihi wa qadahu biyadihi wa yamla'u ma baina jildihi walami hayatun wa qaribu wa yal basu na'lan min narin fayahli dimahun rasihi wa yajidu qabrahu khufratan min khufratinir min khufarin nar wa yakunu finnar qarinan fir'auna wa hamanan. Pemabuk itu ketika keluar di kuburnya baunya busuk, lebih busuk daripada bau bangkai, dengan digantungi gayung di lehernya. Tahu gayung ya? Gayung itu bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya apa? Nek sipur bahasa putih, sipur bahasa putih. Digantungi gayung di lehernya, gelas di tangannya, di antara kulit dan dagingnya penuh dengan ular, bukan ulet tapi ular dan kalajengking. Ada di antara kulit dan dagingnya. Ia memakai sandal dari api, kemudian otak di kepalanya mendidih, dan ia mendapatkan kuburnya merupakan salah satu dari jurang-jurang neraka. Dikubur sudah mulai disiksa, nanti keluar seperti itu, dan di dalam neraka nanti akan bersahabat dengan Fir'aun. Kenal Fir'aun ya? Mau nanti kenal apa? Mau kenal saya, sendiri kenal kulo. Yang Fir'aun kenal saya. Bersahabat dengan Fir'aun di neraka. Mungkin bisa jualan es kali ya. Di neraka kan panas, jual es krim misalnya. Laris jual keras misalnya. Ya Allah, sing dong ngece kayak gitu itu. Alasannya enak toh, kumpul dengan artis Korea nanti di sana. Cantik-cantik gitu. Wong sing suka menyepelekan, meremehkan hukum syariat itu seperti itu, ya Allah. Dari Atok bin Yasar, bahasanya ada seorang bertanya kepada Abul Ahbar radhiyallahu an,
apakah minuman keras itu diharamkan dalam kitab Taurat? Orang zaman hidup sudah zaman Quran masih menaikkan kitab Taurat. Dijawab, ya. Ayat yang berbunyi innamal khamru wal maisir itu juga tertulis di Taurat. Ayat yang kita baca innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaiton itu juga ada di Taurat, juga ada tertulis lagi di Zabur, Injil tertulis lagi. Bahwa minum khamr, berjudi itu perbuatan setan tertulis sama juga. Jadi tidak hanya di Al-Quran. Di Taurat disebutkan bahwa permainan dalam pengertian yang luas, maksudnya main seruling dianggap perbuatan batil dan sungguh celaka orang yang minuman keras. Ini di Taurat itu seperti itu juga. Al-Faqih sedikit memberikan komentar bahwa minuman keras itu mengandung 10 perilaku tercela. Orang khamr itu mengandung 10 perilaku yang tercela. Di antaranya pertama adalah orang yang minum minuman keras itu seperti orang gila, menjadi tertawaan anak-anak kecil dan dicemooh oleh orang-orang yang berakal sehat. Sebagaimana pernah terjadi orang di Mesir, di Baghdad, tidak di Tejosari, di Baghdad, mabuk, kemudian meledak di pinggir jalan, ngeces, keluar ngiler, datang anjing mendekat, menjilat-jilat mulut dan dadanya, dijilat anjing. Ia malah ngomong, hei tuanku, malah wahai tuanku, malah ngomong gitu, wahai tuanku, jangan kau kotori sapu tanganku ini. Kan nggak nyambung sama sekali. Jangan kau kotori sapu tanganku ini. Wong anjing jilati ininya kok malah bilangnya begitu. Jadi bisa jadi ketertawaan anak kecil yang melihatnya. Ini sini cilik-cilik nonton, loh kok aneh, sini anjing malah ngomong gitu. Ditertawakan anak-anak kecil seperti orang gila. Yang kedua, minuman keras itu memboroskan harta, boros loh, dan menghilangkan akalnya hilang, nggak sadar, boros. Satu botol berapa Pak? Berapa? Satu botol kan Pak? Pak polisi kita Pak polisi. Nggak pernah jual juga ya. Pak Arif jualan Pak Arif, jual ke Pak Arif. Biasanya jualan air itu enggak. Dengan madu mahal mana satu botolnya? Boros lah, ya Allah. Menjadi gitu kan untuk merusak fisik. Pernah saya cerita di sini, pernah saya cerita di sini ada oknum yang sudah purna dari tugasnya purna. Waktu itu pangkatnya ya belum kuning, berakhir dengan merah pangkatnya itu. Terus kebiasaan itunya dilanjutkan merangkul beberapa sopir, kernet atau anak-anak jalanan untuk diajak dibosi, dibayari. Seneng mereka dibayari, dibosi, digratisi. Kalau dia ketagihan kan nggak dibosi lagi, kan pengen beli sendiri akhirnya. Itu pun berakhir tragis, kematiannya dalam keadaan belum tobat, masih dalam keadaan mabuk. Tapi ada salah satu di antara kernet angkutan yang sempat bertobat setelah bosnya meninggal. Dia bertobat, meninggalkan betul, tapi terapi ke rumah sakit karena lutut nggak bisa ditekuk, sikut nggak bisa ditekuk, jadi semuanya lurus terus, jalan susah. Saya sendiri lihat jalannya, saya sendiri lihat jalan lewat dekat saya, lihat ya Allah sakit banget. Mas masih terapi mas, sih terapi ya Allah, karena itu. Tapi dengan tobat itu beliau juga rajin jamaah, 5 waktunya jamaah, terus ke masjid, terus jamaah 5 waktunya. Aslinya waktu mudanya dia anak pesantren juga, anak pondok pesantren aslinya, bisa baca kitab juga, tidak hanya baca Quran, baca kitab bisa, sholawatan udah biasa. Tapi ternyata waktu kerja jadi kernet tergiur oleh rayuan
bos tadi, bos pemabuk, hanya terbawa situ. Nama alhamdulillah meninggalnya sudah taubat beliaunya, ini sudah taubat di usia 55 tahun. Yang ketiga, minum minuman keras itu menyebabkan terjadinya permusuhan di antara kawan atau kerabat sendiri, musuhan gelut dewi, musuhan sendiri dengan temannya sendiri, bermusuhan, apalagi dengan orang lain. Yang pernah saya sampaikan juga, saya kenal benar, akrab, tahu persis dia itu seorang sopir, saya tahu persis dia kenal, dan saya juga kenal jika saya itu guru, dia sopir, kenal. Ketika maghrib saya pulang dari masjid, dia masih dalam keadaan mabuk berjalan. Saya sapa, saya menyapa baik-baik, mengenal baik. Ternyata dia juga sadar lagi. Dia ngapain dia lihat? Ngapain malah benar? Ngapain dia lihat aku? Ya Allah, kenal baik loh. Ketika sadar dia nggak mabuk, baik. Yang saya hormat dengan saya. Dia seorang sopir, kenal saya, dia menghormati saya. Tapi ketika mabuk, saya sapa. Saya pulang di masjid maghrib. Ngapain? Benar. Ya sudah lah, udah aja daripada terjadi permusuhan malah nanti saya disamakan ke dia nanti. Yang keempat, orang yang minum minuman keras itu akan berpaling dari mengingat Allah. Ya mesti ngomaku ya tidak ingat Allah, berpaling dari mengingat Allah. Dan kalau sudah kemasukan yang haram, tubuh ini ada risiko yang akan terjadi, baik itu makanan atau minuman haram sudah masuk dalam tubuh, terolah jadi darah, mengalir ke seluruh tubuh sampai ke hati, hatinya tertutup dari hidayah, ketutup. Hidayah itu kan bisa datang kalau dengan langsung dari Allah bisa jadi, namun kadang-kadang Allah memberikan hidayah itu melalui ini, majelis-majelis ilmu seperti ini, tiba-tiba datang hidayah, sadar hatinya. Tapi kalau orang yang sudah biasa mengkonsumsi yang haram, baik itu makanan atau minuman, tertutup dari hidayah, ya susah untuk diajak hadir ke majelis ilmu, susah diajak ke majelis zikir, majelis selawat, susah, sering menolak karena tertutup hidayah. Seperti itu. Kalau orang sudah terbiasa, terkotori, sudah dicerna jadi darah dan mengalir seluruh tubuh, masuk ke hati, semuanya sudah. Di samping ketutup hidayah, kalau dia masih beribadah, ya tertolak ibadahnya karena di dalamnya masih suka mengisi dengan yang haram. Kecuali taubat, membersihkan diri dari yang haram, meninggalkan, lama-lama kan bersih, bekas-bekasnya kan hilang. Sehingga kalau betul-betul taubat nasuha, diterima kembali ibadahnya. Kalau dia bertobat dari mengkonsumsi yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat pun kadang menghalangi untuk bisa khusyuk. Apalagi sampai wusul, bahasa para waliullah itu wusul, nyambung langsung dengan Allah, komunikasi langsung dengan Allah. Yang jelas nyambung komunikasinya itu para wali itu pun akan terhambat gara-gara kemasukan yang subhat, apalagi yang haram. Dulu pernah ada seorang ulama hebat yang sudah menjadi waliullah, Sofyan, yang jadi waliullah, waktu masih belum menjadi waliullah, berupaya untuk usul, kok mengalami hambatan yang berat, susah banget untuk dekat dengan Allah, susah banget toh, untuk bisa nyambung komunikasi dengan Allah, susah banget toh. Terus nyoba tanya pada ibunya, Bu, mohon maaf, nuwun sewu nggih, barangkali saja apakah ibu pernah memberikan saya makanan yang tidak halal dulu? Wah, ibunya tersentak juga. Ibunya mikir-mikir. Setelah dipikir-pikir lama, teringat bahwa dulu waktu masih kan anak-anak, hampir remaja, pernah aku memberimu sebutir kurma yang tidak jelas kehalalannya karena aku nemu di pinggir jalan, dimakan kamu. Jadi belum jelas kehalalannya, ini milik siapa, baru nemu untuk kamu. Oh ya, makasih Bu, kalau bisa dimohonkan kehalalannya, kira-kira siapa pemiliknya? Ada apa toh nak?
aku kok mengalami kesulitan untuk usul pada Allah, untuk nyambung komunikasi dengan Allah. Ibunya pun berusaha mencari kira-kira orang sekitar situ kan tidak sepadat kita di sini. Kalau saya bayangkan susah banget di sini kan padat penduduknya. Soalnya kan masih jarang banget. Zaman itu apalagi, zaman dulu lagi, zaman Rasulullah. Jadi jarang penduduknya, masih langka. Jadi bisa diperkirakan ini, oh kira-kira penduduknya dari situ. Ibunya berusaha mencoba ke sana. Bukan sih, maaf, salah. Bukan kurma, bahan roti waktu itu. Ibunya bekerja sebagai tukang buat roti, dulit ngicipi, bukan di pabrik roti sini, di seseorang, dulit dicicipi bahan nae. Jadi ngicipi bahan roti, bukan kurma, bahan roti. Sehingga ibunya ingat, oh iya aku dulu waktu kerja di pabrik roti milik Pak Musin, bukan milik Pak Rudi. Saya ambil dulit waktu itu mau mencicipi, tapi tak coba satu dulit untuk kamu. Ya nanti saya tanda halalnya pada Pak Rudi yang punya pabrik roti itu. Setelah dihalalkan, ya Allah, alhamdulillah dimudahkan Allah mencapai wusul, nyambung pada Allah langsung, jadi sampai ke tingkat waliullah itu. Allah. Begitu hal yang subhat saja menghalangi, apalagi yang haram. Minuman keras itu yang kelima, minuman keras bisa menyebabkan perbuatan zina. Seperti kisah tadi yang disampaikan Utsman bin Affan tadi, gara-gara minuman keras terjadilah zina karena dia tidak sadarkan diri. Bahkan bisa jadi menceraikan pasangannya gara-gara minuman keras, sampai keluar hal-hal yang tidak baik, nggak sadar, dia bisa jadi menceraikan pasangan hidupnya. Ya Allah. Tapi ya mereka yang suka begitu kan abai, cuek, nggak mau peduli, entah itu sebenarnya sudah terceraikan atau belum, nggak peduli. Yang penting pernah nikah ya dilanjutkan aja, tidak nikah kembali, tidak memperbarui nikah. Ya harusnya memperbarui nikah. Kalau memang kemarin terjadi kalimat yang membuat perceraian, adalah memperbarui nikah, datang kepada orang yang dipercaya untuk menikahkan, bawa saksi, bawa tokoh yang layak menjadi walinya, nikah lagi. Dia tidak harus pakai catatan nikah dalam selamatan, dancaan nikahan begitu. Karena memperbarui nikah, karena kemarin keluar ucapan yang membuat terjadinya sah perceraian. Karena kalimat perceraian itu sadar tidak sadar, main-main maupun serius itu jatuh talaknya. Maka jangan main-main guyonan, enggak boleh guyonan dalam hal perceraian. Yang keenam, minuman keras itu kunci dari segala kejahatan, sebagaimana tadi disampaikan sudah. Karena mudah sekali bagi orang yang sedang mabuk untuk melakukan kejahatan yang lainnya setelah minum minuman keras. Kita pemberani gara-gara minuman keras. Tapi sebenarnya ketika sedang kondisi mabuk, dilawan betul oleh orang yang sedang tidak mabuk, biasanya kan kalah. Karena nggak sadarkan diri, nggak sedang dimabuk, hanya menunjuk keberanian saja. Dia menjadi kunci segala kejahatan. Yang ketujuh, orang yang minum minuman keras itu adalah mengganggu malaikat yang menjaga dirinya, karena membawa mereka keadaan yang tidak baik dan adanya bau busuk. Padahal tidak pantas bila seorang itu mengganggu pihak lain yang tidak sedang mengganggu dirinya. Kita ini kan punya korin, lahir kan diiringi dengan korin, pendamping. Pendampingnya bisa dari malaikat, bisa jadi satu dari jin. Setiap ada manusia lahir kan ada jin lahir, dari jin mendampingi hidupnya, mendampingi terus kita ini. Hanya saja dalam perjuangan hidup ini kadang menang mana, menang malaikatnya atau menang jinnya, menang yang membawa petunjuk atau menang yang menyesatkan. Kita ini ada semuanya, diikuti korin semuanya.
Setiap lahir satu manusia, lahir pula jin. Kadang jin itu sekali melahirkan tidak hanya kembar 2 atau 4, bisa jadi kembar 10, 20, bisa jadi begitu. Karena pas itu di rumah sakit bareng melahirkan, ada 10 orang melahirkan, kembar semua. Bisa jadi jin juga melahirkan sebanyak itu. Hanya saja manusia sudah batas umurnya meninggal dalam usia yang pendek, jinnya usianya lebih panjang. Meninggalnya lebih panjang usianya sampai ratusan tahun, 600, 700 tahun panjang umurnya jin daripada manusia akhir-akhir zaman ini. Maka sangat mengganggu malaikat yang menjadi pengikut, yang membawa petunjuk, yang mengarahkan, yang membawa nuraninya untuk menuju kebaikan, terganggu oleh bau busuk pemabuk itu. Yang kedelapan, minuman keras itu menyebabkan orang itu harus dihukum cambuk, didera 80 kali. Kalau di dunia tidak didera, dicambuk, dihukum 80 kali pukulan, maka di akhirat jauh lebih pedih, lebih perih, lebih menyakitkan di sana. Nah, kalau sudah dihukum di dunia sampai mati dalam hukuman itu, maka di akhirat diringankan siksanya karena sudah ditempuh di dunia hukumannya, sehingga hukuman di akhirat nanti dikurangi, diringankan. Yang kesembilan, tak cepet ke Yang kesembilan, orang yang minum minuman keras itu menutup pintu langit dari dirinya. Doa tidak terkabul, ibadah nggak diterima, malaikat yang membawa menyetorkan amal baiknya terhambat di langit, nggak dibukakan pintu langit karena itu tahu amal seorang pemabuk, nggak sampai pada Allah, sehingga nggak terkirim ke Lauhul Mahfuz sana di induk untuk menyimpan amal baik, untuk mencatat kebaikan-kebaikan, nggak terangkat semua, doa nggak terangkat, amal soleh nggak terangkat, ibadah-ibadah nggak terangkat, semua terhalang di langit. Ya Allah. Yang terakhir, orang yang minum keras itu membahayakan orang yang minum juga bisa menghilangkan imannya menjelang saat kematian. Orang itu kalau sedang dalam keadaan mabuk, tentunya imannya hilang karena antara iman dan minuman keras itu tidak bisa menyatu di hati. Kalau di hati ada minuman keras, iman pergi. Kalau iman bertahan, minuman keras tidak akan masuk ke hati, tidak akan bersama. Dan yang paling berat saat sakaratul maut, karena disitulah waktu hilangnya iman. Disitulah waktu paling berat perjuangan orang-orang beriman ini. Perjuangan terberatnya adalah di saat sakaratul maut. Disitulah yang membuat hilangnya iman seseorang. Maka hadis Nabi itu, man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya kok la ilaha illallah, dia akan masuk surga karena perjuangan berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya itu. Baik, saya hormati, ini 10 hal yang menjadikan celaka pelaku minum minuman keras, dan kita semuanya terjaga dari hal-hal yang tidak baik ini. Allah memberikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, ketakwaan pada Allah SWT, sehingga kita mendapat husnul khotimah, dan kita semuanya bisa istiqomah dalam ibadah, berakhir dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dulu dengan wal asri dan menutup majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum wallahu musta'an ila tariqil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka
Well,